Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memberikan pernyataan terkait kondisi DIY di tengah wabah COVID-19 ini. Tim Gegana Polda DIY lakukan penyemprotan disinfektan di kompleks kantor DPRD DIY. Salam Indonesia. Ya, dan pemirsa, selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta dan Jawa Tengah siap kami hadirkan ke depan Anda. Dan bersama saya Ari Sulistyo Dan saya Fiorentina Mentari. Inilah seputar Jogja selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Senin pagi memberikan pernyataan dari Bangsal Kepatian terkait kondisi DIY di tengah merebaknya wabah corona atau COVID-19. Ya pemirsa, saat ini Pemda DIY tidak menetapkan lockdown atau KLB COVID-19. Masyarakat hanya diminta untuk menjalankan semua himbauan pemerintah, seperti menjaga kesehatan dan kebersihan serta tidak berpergian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, keberkahan, dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semua. Para warga Yogyakarta, juga anak-anakku yang sedang belajar di rumah, saudara-saudaraku semuanya, saya Hamengkubuwono. Pada hari ini yang syarat akan ketidakpastian yang digambarkan oleh Pujangga Wekasan Ronggowarsito dalam serat Kolotido, suasana tido-tido yang sulit diramal, penuh rasa was-was. Saya mohon para warga agar bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberi petunjuk di jalan lurusnya, kembali pada ketentraman lahir dan batin. Di masa tanggap darurat bencana virus corona ini, kita harus menghadapinya dengan sikap sabar tawakal, tulus ikhlas, pasrah lahir batin, disertai ikhtiar yang berkelanjutan. Sama seperti juga bagi saya yang berkewajiban menjadi pamong projo beserta pemomong rakyat Yogyakarta, harus berpegang teguh pada ajaran Jawa, wong sabar rejekine jembar, ngalah urip luweh berkah. Suasana dualistis ini ibarat mata uang logam, di balik bahaya ada peluang. Bagaikan pedang bermata dua, bisa untuk membunuh musibah atau bertahan hidup. Islam mengajarkan, di balik cobaan hari ini selalu ada berkah yang datang kemudian. Kemudahan memang tampak enak dan bisa membuat orang terlena. Di mana seorang pengemudi mobil mengantuk, bukan di jalan sulit dan sempit, tetapi di jalan raya yang mulus. Pepatah Jawa mengatakan, kesandung ing roto, kabentus ing tawang. Saudara-saudaraku warga Jogja yang saya cintai, berbeda dengan bencana gempa tahun 2006 yang kasat mata. Sekarang ini virus corona itu jika memasuki badan tidak bisa kita rasakan dan menyerangnya pun tak terduga-duga.
menghadapi hal itu, kita selayaknya bisa menjaga kesehatan. Laku prihatin dan juga wajib menjalankan aturan baku dari sumber resmi yang terpercaya. Saya yakin karena rakyat Yogyakarta memiliki kadar literasi yang tinggi, tentu bisa membedakan mana yang berita hoax, serta mana-mana yang benar-benar nalar. Pepatah Jawa kembali mengatakan, Gusti paring dalan kanggo uwong sing gelem ndalan. Karena itu strategi mitigasi bencana non alam ini, Daerah Istimewa Yogyakarta belum menerapkan lockdown, melainkan calm down untuk menenangkan batin dan menguatkan kepercayaan diri. Agar eling lan waspada, eling atas Sang Maha Pencipta dengan lagu spiritual Lampah Ratri, zikir malam, mohon pengampunan dan pengayomannya. Waspada melalui kebijakan slowdown, sedapat mungkin memperlambat merebaknya pandemi penyakit corona dengan cara resik diri dan lingkungannya sendiri-sendiri. Kalau merasa tidak sehat, harus memiliki kesadaran dan menerima kalau wajib mengisolasi diri pribadi selama 14 hari, sama dengan masa inkubasi penyakitnya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga persaudaraan, jaga masyarakat dengan memberi jarak aman dan sedapat mungkin menghindari keramaian jika memang tidak mendesak betul. Bisa jadi kita merasa sehat, tapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa kita benar-benar sehat. Malah bisa jadi kita yang membawa bibit penyakit. Karena itu saya mengingatkan pada pepatah Jawa lagi, datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Pesan saya singkat, waspadalah dan berhati-hatilah. Saudara-saudaraku, doaku buat seluruh warga, sehat, sehat, sehat. Semoga Gusti Allah berkenan meridhoinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Gegana Polda DIY lakukan penyemprotan desinfektan di gedung DPRD DIY. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi di seputar Jogja. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin.
Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Seputar Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono X menghimbau kepada seluruh warga dan masyarakat untuk tidak berpergian terlebih dahulu. Ya, dan selain itu Sultan juga meminta agar warga tetap melakukan social distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kalau merasa tidak sehat, harus memiliki kesadaran dan menerima kalau wajib mengisolasi diri pribadi selama 14 hari, sama dengan masa inkubasi penyakitnya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga persaudaraan, jaga masyarakat. Dengan memberi jarak aman dan sedapat mungkin menghindari keramaian jika memang tidak mendesak betul. Bisa jadi kita merasa sehat, tapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa kita benar-benar sehat. Malah bisa jadi kita yang membawa bibit penyakit. Berkali-kali untuk memberikan pemahaman pada masyarakat agar mereka bisa mengendalikan diri, punya kemampuan untuk seperti yang saya sampaikan, di samping untuk sehat juga untuk pergi tidak, kalau tidak perlu tidak usah meninggalkan rumah, dan juga ikut menjaga putra wayah di dalam upaya kita membatasi gerak dari para pelajar untuk belajar di rumah. Semoga saja virus corona ini bisa kita selesaikan dengan baik, tidak makin banyak korban untuk di Yogyakarta. Redaksi Jogja TV. Dan pemirsa, mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, tim Gegana Polda DIY melakukan penyemprotan disinfektan di kompleks kantor DPRD DIY. Ya pemirsa, kantor DPRD DIY menjadi salah satu lokasi prioritas penyemprotan disinfektan karena banyaknya kegiatan di kantor wakil rakyat tersebut. Tim Gegana Polda DIY melakukan penyemprotan disinfektan di kompleks kantor DPRD DIY Jalan Malioboro. Petugas menyisir dan menyemprot disinfektan di ruang fraksi anggota dewan dan seluruh sudut kantor. Selain itu, halaman gedung DPRD serta Masjid Malioboro juga tak luput dari penyemprotan. Kegiatan ini adalah bagian dari langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 yang kini mewabah di sejumlah daerah di Indonesia. Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana menyatakan kompleks kantor DPRD DIY menjadi salah satu lokasi prioritas penyemprotan disinfektan. Terlebih anggota dewan masih terus beraktivitas di saat instansi lain melakukan arahan pemerintah untuk kerja dari rumah. Di lingkungan DPRD DIY, jadi kita ingin pastikan agar lingkungan DPRD DIY
yang sering dikunjungi masyarakat, yang sering dikunjungi warga DIY dan juga pekerja-pekerja yang di sini termasuk anggota DPRD, semuanya bekerja dengan rasa nyaman. Karena kami dalam menghadapi virus corona ini tidak mungkin DPRD DIY ini tidak bekerja. Jadi kami tetap bekerja di kantor, membuat kebijakan-kebijakan, mendampingi pokja-pokja yang dipimpin oleh Bapak Gubernur, sehingga kami standby terus di kantor untuk melakukan monitoring sekaligus membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Jadi kami ingin kantor kami ini menjadi aman dan yang bekerja di kantor ini merasa aman. Komandan Gegana Polda DIY AKP Suripto menjelaskan saat ini penyemprotan disinfektan hanya menyasar sejumlah titik keramaian dan instansi pemerintah, di antaranya kantor DPRD. Meski Gegana juga bersedia untuk melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah yang lebih luas, pihaknya terkendala dengan terbatasnya alat pelindung diri dan minimnya obat disinfektan yang disediakan untuk penyemprotan ini. Kita nanti akan kita laksanakan mulai dari indoor dan outdoor kita sasarannya sampai nanti ke keseluruhan daripada komplek DPRD tingkat 1 ini. Ini memang atas permintaan DPRD harus seperti apa, Pak? Itu memang langkah-langkah kita, biarpun karena kita ini keterbatasan baik personil, kemudian almatsus kita. Dan yang paling penting ini adalah obat daripada disinfektan ini karena terbatas sekali. Jadi kita hanya sasaran-sasaran tertentu untuk sementara. Tapi yang jelas kita setiap hari bergerak ke sasaran-sasaran yang terutama menjadi konsentrasi daripada. Selain di kompleks kantor DPRD DIY, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di sejumlah titik keramaian di kawasan Malioboro. Di antaranya Taman Parkir Abu Bakar Ali, Taman Parkir Ngabean, kawasan titik 0 km, dan kawasan di depan Gedung Agung Yogyakarta. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Sementara itu, pemirsa, meningkatnya jumlah orang dalam pemantauan COVID-19 di Kabupaten Bantul mengharuskan masyarakat kini mulai melakukan protek diri. Ya, selain membatasi diri keluar rumah, sebagian warga juga mulai melakukan penyemprotan desinfektan secara mandiri di lokasi-lokasi publik sekitar tempat tinggal mereka. Seperti yang dilakukan sejumlah anggota relawan SAFE di Imogiri, Bantul ini, yang mulai melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas publik yang ada di Jalan Raya Jogja Panggang, mulai dari kilometer 20 hingga kilometer 25. Di sepanjang jalur ini banyak terdapat masjid, musola, warung makan, dan toko yang banyak dikunjungi masyarakat luar daerah. Sebagai langkah antisipatif, para relawan ini melakukan penyemprotan disinfektan secara swadaya. Mereka sadar jangkauan pemerintah kabupaten tidak mungkin bisa melakukan upaya perlindungan secara menyeluruh terhadap seluruh warga. Sehingga peran serta dan kesadaran warga akan sangat membantu proses pencegahan persebaran virus corona. Rencananya penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum dan rumah ibadah ini akan terus dilakukan secara berkala sampai wilayah Bantul benar-benar terbebas dari ancaman virus corona. Sementara itu di Kabupaten Kulon Progo, relawan Baguna mendatangi puluhan calon penumpang yang sedang menunggu di sejumlah agen bus terminal Wates dan juga stasiun Wates untuk membagikan jamu empon-empon dan telur rebus. Hanya dalam waktu beberapa menit saja sekitar 100 bungkus jamu dari ramuan jahe, serai, kunyit, dan gula aren ini langsung ludes. Jamu diyakini dapat menambah daya tahan tubuh atau imunitas seseorang dari ancaman penyakit ataupun virus, termasuk upaya pencegahan dari penyebaran COVID-19. Karena kan ini buat kesehatan juga kan, kalau lagi musim kayak gini kan harus sering-sering minum jamu dan air putih segala macam. Bagus banget sih Pak, karena kan nggak semuanya aware sama jamu kan, karena sekarang kan jamu tuh kalah sama obat-obat yang lain itu loh Pak.
Tapi kalau sebenarnya jamu itu kan bagus buat lebih bagus gitu dari obat-obat yang diolah-olah. Kalau komposisinya ini temulawak, jahe, serai, sama gula aren. Ya, kalau dilihat dari jamunya ini kira-kira untuk apa Mas? Mungkin beredar tubuh atau seperti apa? Jadi untuk meningkatkan imun dalam ini. Tapi sebenarnya program ini harusnya reguler. Kita akan mencoba untuk bekerja sama lagi untuk daerah dengan para dewan nanti untuk terus reguler, karena percuma dalam satu minuman aja jamu ini sangat bermanfaat. Tim Liputan Jogja TV. Pemirsa, Kabupaten Temanggung menjadi daerah dengan jumlah ODP tertinggi di Jawa Tengah. Ya, tetaplah bersama Seputar Jogja untuk informasi selengkapnya. Sebelum terapi di Enggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di Enggaldangan karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Telogo, Prambanan. Pusing kepalaku mas, sakit gigiku. Kepala pusing sakit gigi, minum Puyer 19. Puyer 19, Puyer 19. Tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe. Kembali bersama kami dalam Seputar Jogja, pemirsa. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 di Temanggung, Jawa Tengah terus melonjak hingga 588 orang. Ya, dan menanggapi hal tersebut, Bupati Temanggung menghimbau warganya untuk tidak keluar rumah dan tidak bepergian ke daerah terjangkit pandemi COVID-19. Usai meninjau sarana dan prasarana penanganan pasien COVID-19 di RSUD Temanggung, Bupati HM Al-Khazik menjelaskan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 di wilayah Temanggung sudah mencapai 588 orang. Jumlah tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dari pengumuman awal, yakni sebanyak 368 orang. Berdasarkan data per 22 Maret, jumlah ODP di Jawa Tengah sudah mencapai 2.413 orang. Kabupaten Temanggung memiliki jumlah ODP terbanyak dengan 588 ODP. Hal tersebut terjadi karena masih banyak orang yang berpergian ke wilayah terjangkit, di antaranya kelompok studi tur sekolah ke Bali. Setiap orang yang baru pulang dari wilayah terjangkit harus dilakukan pendataan dan melewati proses karantina oleh petugas gugus tugas COVID-19 untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Lebih jauh, Bupati Temanggung secara tegas meminta agar warga untuk sementara tidak keluar rumah dan tidak berpergian ke daerah terjangkit. Jadi ODP di Temanggung memang jumlahnya banyak. Pertama kali kita rilis ada 367 dan mungkin sampai sekarang sudah naik lagi 588. Itu mereka adalah kita kategorikan sebagai OPD karena mereka baru bepergian dari daerah-daerah yang terjangkit. Yaitu ada 300 siswa SMA 1 yang baru pulang dari piknik ke Bali. Sebagaimana kita ketahui, Bali kan daerah terjangkit. Kemudian ada lagi warga Pakurjo, ada 38 warga, juga baru ziarah Wali Songo yang kemudian diteruskan ke Bali.
Mereka pulang ke sini, kita semprot disinfektan, kita periksa, kita data semua orangnya. Kemudian kita kasih saran supaya tidak bepergian selama 14 hari dan mereka kita kategorikan sebagai ODP. Ditambah lagi kita punya posko di Kewangan yang orang baru bepergian dari daerah-daerah terjangkit, kita himbau untuk mampir ke posko itu, dilakukan penyemprotan, pendataan, kemudian cek suhu, dan mereka yang potensial dari bepergian ke daerah-daerah terjangkit kita kategorikan sebagai ODP juga. Ini adalah langkah kehati-hatian kita. Semoga orang-orang yang baru bepergian ke daerah ODP ini tidak terjangkit virus. Tetapi kalaupun mereka terjangkit virus, kita sudah punya datanya semua. Ini sebagai kehati-hatian aja, semuanya kita kategorikan sebagai ODP. Sementara itu terkait warga dengan status pasien dalam pengawasan hingga 22 Maret 2020 ada 3 pasien PDP COVID-19 warga Temanggung. Seluruh PDP tersebut diisolasi di RSUD Temanggung sementara menunggu hasil uji sampel swab dari laboratorium. Sebelumnya ada 1 PDP yang telah dinyatakan negatif dan telah diperbolehkan pulang. Ahmad Fahrizal, Jogja TV. Sementara itu pemirsa, seorang pasien dalam pengawasan COVID-19 di Kota Magelang meninggal dunia. Ya, pasien tersebut meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Tentara Dr. Sujono. Seorang pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Tentara Sujono Kota Magelang meninggal dunia. Kepala Rumah Sakit Kolonel Dr. Ahmad Rusli Budiansah membenarkan pasien yang meninggal dunia berstatus sebagai PDP adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun. Sudah dilakukan uji swab dan kini masih menunggu hasil laboratorium. Pasien tersebut masuk ke ruang isolasi pada hari Jumat 20 Maret 2020 dan meninggal dunia pada hari Sabtu 21 Maret lalu. Sebelumnya pasien ini sudah dirawat di bangsal biasa selama 3 hari dengan riwayat penurunan kesadaran. Meninggal adalah ini statusnya adalah PDP. PDP. Ya. Sudah dilakukan swab 1 kali, kemudian kita sekarang masih menunggu hasilnya. Diperkirakan 4-5 hari ke depan. Nah, yang memeriksa adalah BTKL Yogyakarta, sehingga status almarhum adalah PDP. Mudah-mudahan nanti hasilnya adalah negatif, sehingga kita tidak perlu melakukan tracing. Ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Sri Harso menyebutkan pasien dalam pengawasan PDP di Kota Magelang saat ini sebanyak 18 orang. Kemudian orang dalam pengawasan ODP 19 orang dan yang menjalani isolasi mandiri di rumah 55 orang. Jelaskan dulu jumlah total itu tadi PDP. Totalnya PDP hari ini ya. Sekali lagi hari, jam, menit berganti. Nah sekarang ini jam berapa, Pak? Tadi laporan tadi, okay. Sampai jam sekarang. Jam sekarang ya. Totalnya PDP 18, ODP 19. Yang di rumah, yang diisolasi di rumah 55. Tidak akan saya sebut alamatnya ya. Betul. Oke, jelas ya. Ahmad Fahrizal, Jogja TV. Kini kami sampaikan informasi cuaca. Pemirsa, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di Yogyakarta dan Bantul diprediksi hujan lebat. Sleman diprediksi hujan petir, sementara Kulon Progo diprediksi hujan sedang, dan untuk Gunung Kidul diprediksi hujan ringan. Seluruhnya dengan suhu rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Ya pemirsa, sementara itu di sebagian wilayah Jawa Tengah, esok hari cuaca di Klaten, Solo, dan Sukoharjo diprediksi berawan. Purworejo diprediksi hujan ringan, sedangkan Magelang diprediksi hujan sedang dengan seluruhnya rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Ya pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Ya, tetaplah bersama kami. Investasi properti dan emas penting, tapi investasi kesehatan jauh lebih penting. Selte, ramuan herbal terpilih, solusi total untuk penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis.
Sel T, aktivasi sel imun, solusi total untuk kesehatan Anda. Ayo, miliki hak kekayaan intelektual untuk melindungi kreativitas dan karya intelektual Anda. Terima kasih Anda masih bersama Seputar Jogja. Pemirsa, seorang warga tenggelam di Sungai Oyo, tepatnya di wilayah Kecamatan Semin, Gunung Kidul. Ya pemirsa, korban diduga tenggelam saat hendak menyeberangi sungai tersebut. Tugino warga Tabran Kidul, Kalitekuk Semin, tenggelam di Sungai Oyo di wilayah Kecamatan Semin. Diduga korban terpleset saat menyeberangi sungai tersebut sepulang dari mengerjakan sawahnya. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian sempat mencoba menolong, namun lokasi korban tenggelam sulit dijangkau. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa setempat, yang kemudian meneruskannya ke tim SAR. Tim SAR gabungan bersama warga langsung menyisir Sungai Oyo di kawasan lokasi korban tenggelam, namun belum membuahkan hasil. Menurut anggota SAR gabungan Suris Dianto, kondisi arus Sungai Oyo sebenarnya tidak terlalu deras. Namun karena tenggat waktu kejadian dengan pelaporan terlalu lama, dimungkinkan korban sudah cukup jauh terbawa arus. Guna mencegah terulangnya musibah serupa, tim SAR kembali menghimbau kepada warga masyarakat sekitar untuk memanfaatkan jembatan yang ada apabila akan menyeberangi sungai. Terkait dengan laka sungai yang di Kalitekuk Semin ini, awalnya kami jam 6:30 kemarin sore kita mendapat laporan bahwasanya telah terjadi laka sungai. Sekaligus spontan langsung kita kirimkan untuk personel kami ke cek lokasi. Ternyata betul di sini sudah banyak warga yang mencari keberadaan Mbah Tugino saat menurut saksi itu menyeberangi sungai tapi tiba-tiba hilang. Terus untuk pagi hari ini kita turunkan dan selam juga dari Pantai Baron. Di samping itu juga dari Basarnas, SAR DI yang ada di Bantul, Tagana, PMI bergabung operasi SAR di kesempatan siang hari ini. Dan sampai jam 12 siang hari ini untuk yang kita cari belum dapat kita temukan. Anjar Ardityo, Jogja TV. Ya, beralih ke informasi lainnya, tim SAR Kabupaten Gunung Kidul menghimbau nelayan untuk berhati-hati saat melaut, mengingat potensi munculnya gelombang tinggi. Ya, tim SAR juga meminta nelayan yang tidak melaut untuk mengamankan perahu mereka agar tidak terseret arus. Tim SAR Korwil 2 Gunung Kidul meminta nelayan dan wisatawan untuk mewaspadai gelombang tinggi di wilayah pesisir selatan Gunung Kidul. Tinggi gelombang diperkirakan akan mencapai 4 hingga 6 meter, sehingga berbahaya untuk aktivitas melaut. Bagi nelayan yang hendak melaut, tim SAR meminta untuk selalu memperhatikan tinggi gelombang. Nelayan dan wisatawan diharapkan selalu mematuhi himbauan dari tim SAR demi keselamatan mereka masing-masing. Kita sampaikan terkait dengan kenaikan gelombang yang terjadi pada hari ini kurang lebih antara 2-3 meter. Kami selaku tim SAR Pantai Baron menghimbau kepada para nelayan, khususnya Pantai Baron juga pesisir Gunung Kidul untuk selalu berhati-hati karena untuk saat ini gelombang ada kenaikan dan juga untuk perubahan cuaca ekstrim yang setiap saat tentunya tidak kita prediksi. Bila mau melaksanakan aktivitas melaut, mohon selalu bisa membaca cuaca sebelum berangkat. Sementara itu, gelombang tinggi sudah membuat nelayan di Pantai Baron Gunung Kidul berhenti melaut. Nelayan Pantai Baron Bariman mengatakan, kenaikan gelombang biasanya terjadi sekitar 3 hari. Selama itu, nelayan memilih libur sementara demi keselamatan. Selain itu, saat gelombang tinggi, tangkapan ikan pun tidak banyak. Supaya aman. Kenapa? Ada gelombang tinggi tadi pagi atau gimana? Gelombang tinggi sekitar tadi jam 9-an kan air pas naik. Kira-kira sampai 3 hari. Tapi kenaikan sekarang kan nggak besar, cuma 6 feet. Anjar Ardityo, Jogja TV.
Ya, dan pemirsa, informasi dari Gunung Kidul tadi sekaligus menutup seputar Jogja edisi hari ini. Sesaat lagi akan hadir berita berbahasa Jawa dalam Pawartos Ngayu Jogarto. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Selamat malam dan salam Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Salam Indonesia. Sugeng dalu pamirsa pepanggihan malih kalian kula Akhir Lusono, salebeting pawartos Ngayogyakarta, pawartos sosial kabudayaan ingkang mentes migunani lan merakyat saking wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Sawetawis pawartos ingkang badhe katur inggih menika Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 12, Sapa Aruh Warga. Ugi menika badhe katur pawartos umat Hindu ing Boyolali nindakaken upacara medhak tirta. Pamirsa sumangga dipun semak cangkeping pawartos Ngayogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 12 dinten Senin enjing medhar sabda gayut kawontenan DIY awit tumempuhing pagebluk wabah corona. Ngantos samangke Pemda DIY mboten netepaken lockdown utawi KLB corona. Masyarakat namung kaajab kangge nuhuni dawuhipun pemerintah kadosta tansah resikan lan mboten kesahan langkung rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sedaya. Para warga Ngayogyakarta ugi anak-anakku kang lagi sinau ing omah. Para sedulur kabeh wae. Ingsun Hamengkubuwono ing dina kang kebak was-was lan tida-tida iki nyuwun para warga sami ndedonga kunjuk ing ngarsaning Gusti Allah. Mugi kita saged enggal kaparingan pepadang ing tanggap darurat awit saka sumebaring virus corona iki kudu diadepi kanthi sabar tawakal, tulus ikhlas, pasrah lahir batin, lan kairing ikhtiar kang tanpa kendhat. Semono uga kita kang kajibah ngesuwi para kawula. Wong sabar rezekine jembar. Ngalah urip luweh berkah. Beda karo prastawa Lindhu Gedhe taun 2006 kang kasat mata. Saiki kang aran virus corona iku yen lumebu ing badan kita ora bisa karasa lan tekane uga ora kanyono-nyono. Kita kabeh kudu bisa njaga sehat, laku prihatin, lan uga wajib ngecakake aturan baku saka sumber resmi pemerintah kang wis diumumake ing masyarakat. Gusti paring dalan kanggo sapa wae kang gelem ndalan. Mula pamundhutku sing padha eling lan waspada. Eling marang kang gawe agesang kanthi lampah ratri zikir wengi nyuwun pangaksami lan pangayomane Gusti. Waspada reresik diri lan lingkungane dhewe-dhewe. Nek krasa kurang sehat kudu ngerti lan narimo yen wajib mengisolasi diri pribadi sajrone 14 dina.
Joko pribadi, Joko keluarga, Joko pasaduluran, Joko masyarakate. Kanthi Joko rada ngadoi kumpul bebarengan yen pancen ora wigati tenan. Bisa uga kita rumangsa sehat, ning ora ana kang bisa mesthekake yen kita bener sehat. Malah bisa uga nggawa bibit lelara. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Pamundhutku mung saklimah sing ngati-ati. Mung kita bisa atur pangajab, nyuwun kalis ing bebaya lan tulak sari, lan uga bisa tinebihna saka memala kang luwih gedhe sanggane tumraping kita manungsa. Pamujiku sehat, sehat, sehat. Mugi Gusti Allah ngijabahi rahayu kang pinanggih. Amin. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi Jogja TV. Kangge ngawikani nularipun virus corona, Palang Merah Indonesia DIY nambah peralatan kesiapsiagaan COVID-19. Peralatan menika dipun dumaken dhateng PMI Kabupaten Kota kangge dipun ginakaken nyemprot fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah sarta instansi ingkang wigati. Kejawi alat pelindung diri APD, PMI ugi nambah alat penyemprot lan cairan disinfektan sarta masker. Sedaya piranti menika dipuntumaken dhateng PMI Kabupaten Kota ing DIY. Saben PMI nampi selangkung baju pelindung diri, 3 alat penyemprot, 1000 masker, sarta gangsal kilogram cairan disinfektan. Maneka piranti menika badhe lajeng dipun ginakaken kangge penyemprotan disinfektan dhateng instansi pemerintah, fasilitas umum, sarana pendidikan, dan rumah-rumah ibadah. PMI DIY kan tidak punya relawan. Yang punya relawan adalah teman-teman dari PMI Kabupaten Kota. Sehingga kita memberikan, kemudian kita juga mendapatkan bantuan-bantuan, sprayer, dan lain sebagainya. Ini untuk kita distribusikan ke PMI Kabupaten Kota. Karena yang punya relawan mereka. Nah, sehingga harapan kami mulai hari ini langsung penyemprotan ke rumah dinas bupati, kabupaten yang belum disemprot kita semprot semua, kemudian juga masjid-masjid, gereja, kelenteng dan rumah ibadah apapun dan juga tempat-tempat umum. Kanthi tambahan perlengkapan menika kaajab penyemprotan disinfektan badhe langkung waroto kangge ngawekani nularipun virus corona COVID-19. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Ngawekani nularipun COVID-19, Palang Merah Indonesia Kabupaten Kulon Progo nindakaken penyemprotan disinfektan dhateng sawetawis papan pangibadahan. Kejawi papan pangibadahan, sawetawis fasilitas umum ugi dipun semprot. Tim relawan PMI Kulon Progo datangi saben papan pangibadahan ing Kecamatan Pengasih Kulon Progo kangge lampah penyemprotan disinfektan. Kadosta dateng Gereja Kristen Jawa Wates, relawan nyemprot saben peranganing gereja, wiwit saking mimbar, bangku jemaat ngantos pekiwan. Kejawi dateng GKJ Wates, petugas ugi nyemprot disinfektan dateng sawetawis papan pangibadahan sanes, kadosta GKJ Sentolo lan masjid-masjid. Untuk penyemprotan ini disinfektan untuk antisipasi virus COVID-19 sesuai dengan arahan dari PMI daerah untuk dilakukan di masing-masing kabupaten, sehingga pagi tadi kami dapat informasi langsung mengadakan pertemuan rapat untuk pemetaan wilayah dan aksinya
dan akan kita luncurkan 2 tim. Satu timnya terdiri dari 4 untuk personilnya masing-masing yang nantinya akan melakukan penyemprotan di beberapa wilayah, terutama yang tim 2 ini nanti ke komplek gereja yang ada di Kulon Progo, khususnya di jalur provinsi dan yang selalu dikunjungi tempat-tempat keramaian. Julius Martanto, Ketua Majelis GKJ Sentolo nilaaken panuwun awit kawigatosan saking PMI lumantar krida sterilisasi menika. Krida kasebat kawawas saged mbiyantu nentremaken masyarakat mliginipun jemaat awit kathah ingkang kuatos dhateng nularipun COVID-19. Terima kasih dari PMI Jogja ya ini yang Kulon Progo yang sudah peduli dengan gereja kami, tempat ibadah kami, sehingga besok kami bisa melaksanakan ibadah. Meskipun kami sebenarnya memang ada himbauan untuk menghentikan kegiatan secara massal, tapi mengingat Kulon Progo sepertinya belum termasuk KLB ya. Jadi kami dari majelis kemarin memutuskan untuk bersama-sama melakukan ibadah dengan beberapa persyaratan, ya diantaranya tempat ibadah harus steril, dan terima kasih kami ucapkan. Dan sebelum kita melakukan ibadah besok, selain ini tempatnya disterilkan, kami nanti juga akan melakukan kerja bakti. Kejawi papan pangibadahan, PMI Kulon Progo ugi nyemprot disinfektan dhateng fasilitas umum sanesipun. Minangka langkah kangge ngawikani nularipun COVID-19. Krida menika inggih awit wontenipun panyuwunan saking pengurus rumah ibadah menapa dene ingkang gadah kantor lan fasilitas umum sanesipun. Rida Junianto, Jogja TV. Ngedum antiseptik lelahanan dateng Peken Gede, jangkeping pawartos badhe katur sawetawis wekdal malih tetepo nyawiji kalian Jogja TV. Kepingin sehat? Digosok saja pakai param dan minyak gosok Inggal Sehat. Param gosok Inggal Sehat diramu 7 macam ramuan, jahe, serai, cengkeh, mentol, kontopuro, dan lain-lain. Berkhasiat membantu memperlancar peredaran darah agar badan selalu sehat. Param gosok Inggal Sehat dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya sebelum mencoba. Bisa dibeli di apotek-apotek, toko obat, dan Jogja TV. Ayo miliki hak kekayaan intelektual untuk melindungi kreativitas dan karya intelektual Anda. Zaman telah berubah begitu cepat. Kalau kita tidak mengikuti perubahan ini, justru kita yang akan ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Era 4.0 menuntun kami, pemerintah Kabupaten Magelang, memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan lebih baik kepada panjenengan semuanya. Melalui Comment Center Pusaka Gemilang, kami sediakan layanan call center 112 dan lapor SP4N. Manfaatkan layanan tersebut. Petugas kami siaga 24 jam. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang untuk menjadi bagian dari sebuah perubahan besar ini menuju Kabupaten Magelang yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan amanah. Minangka kupiya kangge ngawikani nularipun virus corona, warga ing Temanggung kanthi swadaya ndamel cairan disinfektan ingkang salajengipun dipun semprotaken dhateng wewengkon griyanipun para warga.
Kanthi nanjakaken cairan pembersih dipun campur toya resik, warga RT kalih RW 1 Malian, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung, damel cairan desinfektan kanthi swadaya. Sasampunipun desinfektan dados, cairan kasebat salajengipun dipun semprotaken dhateng wewengkon lan griyanipun warga. Gagasan damel cairan desinfektan lan penyemprotan menika inggih awit menawi nyerantos petugas saking pemerintah kabupaten ingkang dateng kedah nyerantos sawetawis wekdal. Ngengeti sakmangke kabetan penyemprotan desinfektan dhateng wewengkon Kabupaten Temanggung sakalangkung kathah. Cairan desinfektan dipun damel piyambak dening warga nanjakaken redana iuran RT. Ancasipun inggih kangge ngawekani nularipun virus corona, ngiras edukasi lan ngajak warga amrih langkung peduli dhateng kasarasan diri saking pagebluk wabah COVID-19. Nah, ini tujuannya yaitu untuk antisipasi COVID-19, untuk edukasi buat warga. Jadi kita mengantisipasi supaya COVID-19 tidak mewabah di RT 2 RW 1 Malian Sidoarjo. Tujuan kami di sini untuk selain edukasi yaitu untuk menyehatkan, itu kita menyemprotkan semua warga di seluruh rumah RT 2. Itu bahan-bahan dari pemutih kita dapatkan dari supermarket dengan ilmu ya, dari media sosial atau dari internet yang sudah ada, sudah berkembang di zaman. Kita kan kita lihat warga kan harus juga sama-sama membantu pemerintah, makanya kita lakukan upaya mandiri penyemprotan disinfektan ini dengan bahan pemutih yang kita campur komposisinya 95 ml dengan 105 ml air menjadi 1 liter, kita semprotkan di rumah maupun di luar rumah warga. Akan tetapi ada persoalan lain yang timbul ketika ada satu barang yang dianggap bisa menangkal corona, akan terjadi aksi panik buying sehingga barang sudah nggak ada. Pemutih itu aja kita beli kemarin siang itu sudah menipis, malamnya masih ada, sudah berebut. Supermarket sudah habis semua, habis Jumatan dan pagi ini udah nggak ada di pemutih pakaian, di toko-toko udah habis. Mungkin saya juga minta pemerintah untuk melakukan upaya pembatasan pembelian atau mengatur distribusi. Pelaporan Ahmad Fahrizal saking Temanggung, Jawa Tengah kangge Jogja TV. Minangka wujud kawigatosanipun dhateng masyarakat ingkang kangelan pados masker lan awisipun hand sanitizer, setunggaling kelompok masyarakat ing Solo, Jawa Tengah ngedumaken ewonan botol hand sanitizer lelahanan dhateng para bakul ing Peken Gedhe Solo. Pangeduming antiseptik hand sanitizer kemasan botol alit menika tumuli dipun purugi warga lan para bakul Peken Gedhe Solo. Warga samirbatan amrih saged pikantuk barang menika ingkang sakmangke reginipun awis. Kepara panitia sawetawis wekdal kedah nyuwak anggenipun ngedum awit warga lan para bakul ingkang boten tertib sami desuk-desukan. Panitia ingkang ngedumaken antiseptik badhe datengi saben kios utawi los. Pramila para bakul cekap nyerantos dhateng los lan kiosipun. Krida menika dipun tampi kanthi remen boten namung dening bakul Peken kemawon, nanging ugi buruh gendong sarta tukang becak. Para bakul nélakaken remen wontenipun dum-duman hand sanitizer menika awit kanthi tangan ingkang resik saged kangge ngawekani nularipun virus corona. Gimana Mbak dengan dapat ini gimana? Ya, membantu untuk cuci tangan. Nah, kalau Mbak sendiri saat ini penanggulangan virus corona seperti apa kalau Mbak? Ya minum vitamin sama jaga-jaga cuci tangan bersih-bersih. Para bakul, berah lan tukang becak nélakaken kabiyantu sanget wontenipun dum-duman hand sanitizer lelahanan kasebat. Awit sakmangke reginipun sakalangkung awis. Kangge botol alit kemawon reginipun antawis 300.000 ngantos 200.000 rupiah. Ibu uli gendong pasar, pengemudi becak itu kesulitan untuk membeli. Jadi kita bantu. Itu. Harganya berapa sekarang? Sekarang hand sanitizer yang ada di pasaran itu mungkin satu botol kecil itu bisa 30-40 ribu. Jadi memang ada beberapa pedagang yang sengaja memancing di air keruh.
Nah, kita peduli terhadap itu supaya harga barang itu bisa dijangkau oleh masyarakat kelas bawah, kita bagikan gratis. Programnya akan berlanjut terus sesuai kesediaan bahan ini di kantor kami. Pangeduming hand sanitizer badhe dipun lajengaken dhateng sawetawis peken tradisional sanesipun. Heru Kristianto, Jogja TV. Umat Hindu Boyolali mendak tirto Cangpeng pawartos pedikatur sawetawis wekdal malih tetep nyawiji kalian Jogja TV. Emco, cat kayu dan besi. Emco, cat kayu dan besi. Iki kepiye iki? Telah dibuka batik Kangpur dengan corak dan motif yang unik di Bantul. Nama usahaku yang paling keren, paling apik. Kok tinggal pengrajin lain? Ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa toh Kang? Pagi-pagi kok malah marah-marah sendiri? Mosok usahaku yang sudah mendunia dipakai pengrajin lain. Lah emangnya belum didaftarkan toh Kang merek batik jenengan? Belum. Lah emang penting mo? Lah yo toh yo Kang, penting. Dengan jenengan mendaftarkan merek atau hak cipta, jenengan punya dasar hukum yang bisa mencegah apabila ada pihak lain yang menggunakan merek jenengan. Sekalian aja mengurus lisensi co-branding untuk menjamin keaslian produk asal daerah istimewa Yogyakarta yang diakui oleh Pak Gubernur. Mending sekarang segera dilisensikan di Balai Pengelola Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera. Kabupaten Magelang menyadari di era disrupsi 4.0 ini, mereka yang tidak memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya akan tertinggal. Sedangkan yang menggenggam teknologi informasi dengan segala potensinya bisa terus selaras dengan perubahan zaman. Memahami hal tersebut, Kabupaten Magelang bertekad untuk mengaplikasikan konsep Smart City. Kabupaten Magelang kini memiliki Comment Center Pusaka Gemilang dengan 3 fasilitas di dalamnya. Comment Center Room adalah fasilitas untuk melakukan koordinasi antara pucuk pemerintahan dengan satuan-satuan kerja terkait. Di Comment Center, masalah yang membutuhkan pemantauan bersama dapat diselesaikan dengan satu komando, terpadu dan real time. Fasilitas ini sangat berguna saat menghadapi krisis, misalnya bencana alam atau kerusuhan. Lapor SP4N adalah sistem pelaporan terpadu yang dikelola oleh pemerintah pusat. Masyarakat Kabupaten Magelang dapat melaporkan aduan terkait fasilitas umum di situs www.magelangkap.lapor.go.id. Call Center 112 Kabupaten Magelang, selamat siang. Darurat apa yang dilaporkan? Kecelakaan, Pak. Masyarakat bisa melaporkan kejadian kegawat daruratan, seperti kecelakaan, ancaman kriminal, hingga kecelakaan ternak, dengan menekan nomor 112. Call Center 112 merupakan layanan bebas pulsa di semua provider telepon seluler. Call Center 112 juga bisa diakses meski telepon seluler dalam keadaan terkunci, hilang sinyal, ataupun tanpa SIM card. Call Center 112 adalah layanan terpadu yang terintegrasi dengan kepolisian,
pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, serta instansi-instansi lainnya. Dengan Comment Center Pusaka Gemilang, Kabupaten Magelang siap memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Manfaatkan fasilitas Comment Center, panggilan darurat 112, dan lapor SP 4N. Jangan ragu, Smart City menjemput Magelang Gemilang. Sinaoso samangke swasana sawekti trim jalaran pagebluk virus corona, umat Hindu ing Boyolali tetep nindakaken upacara medhak tirta utawi malasti ndungkap riyadi nyepi. Lampah upacara menika dipun tindakaken kanthi prasaja lan winates. Salebeting lampah upacara mendhak tirta, umat Hindu bidal saking pura Buana Suci Saraswati ing Desa Ngaru-aru, Banyudana tumuju dhateng papan Methik Toya dhateng Umbul Guyangan, Padukuhan Karangduwet, Bendan Kecamatan Banyudana. Ketua Panitia Tri Atmono meratelaken laras kalian dawuh saking pemerintah lan kawicaksanan saking Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Pusat, krida agama ingkang kanthi nglempakaken kathah umat inggih supados dipun suwak. Upacara mendhak tirta tetep dipun tindakaken sinaosa gunggung pasarta dipun suda. Menawi padatan saged ngantos 600 ngantos 700 umat samangke nampung 200 umat kemawon. Kita mengantisipasi adanya himbauan dari pemerintah serta kebijakan dari organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat yang mana untuk kegiatan keagamaan yang mengumpulkan massa sebisa-bisanya dikurangi, peribadatan tetap sama, cuma pesertanya saja yang dikurangi. Lampah upacara mendhak tirta utawi Methik Tirta Suci kawiwitan kanthi pasembahyangan dhateng Tuk Sumbertoyo. Ketua PHDI Boyolali Pinandita Sutarto mratelaken sinaosa salebeting upacara mendhak tirta samangke pasarta dipun suda nanging boten nyuda teges saking lampahing upacara agama menika minangka lambang nyuceni jagat raya. Namun demikian tidak mengurangi daripada esensi ritual daripada upacara itu sendiri. Segala sesuatunya apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kami akan patuhi, dan ritual ini justru sebagai wahana untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga segala bencana, segala halangan, segala rintangan yang sedang mendera di bumi Nusantara ini segera mereda. Sri Haryadi, Jogja TV. Paripurna pawartos ing Jakarta ing dalu menika malem Selasa wage 23 Maret 2022 utawi 29 Recep 1953 taun Wawu Windu Sengara. Sedaya kanca ingkang ngayakarya sarta kula akhir lusana ngaturaken agenging panuwun awit kawigatosan panjenengan lan tetepa nyawiji kalian Jogja TV, tradisi tiada henti. Salam Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa.